Welcome back everybody to my YouTube channel. Nah, di video ini gue akan membahas mengenai journey ketika gue dulu kurus banget sampai ke sekarang ya lumayan lah, masih ada improvementnya. Ada teman gue nanya di Instagram, "Kak, kenapa nggak bahas mengenai cara gaining weight?" Karena dulu gue kurus banget ini nih. Gue dulu sangat-sangat kurus banget. Dan sampai ada orang yang bilang gue tuh kayak papan sekeping or papan kayak tiang berjalan, karena gue dulu tinggi gue tuh lebih dari 183 lah. Terus berat badan gue dulu masih 59 kilo. Bayangin 59 dengan tinggi segitu, itu persis tiang, like literally a stick, like papan sekeping. Julukan gue tuh tiang listrik or papan sekeping, karena emang gue kurus banget. Sampai tuh ini dulu itu tuh bisa ngelingkerin tangan gue, tuh bisa ngelingkerin my arm, lengan gue, saking gue kurus banget. Sampai kan kalau misalnya gue dikerok itu tuh nggak bisa, karena akan sakit, karena itu kulit gue tuh nempel ke tulang, saking gue sangat kurusnya. So anyway, I'm gonna talk about different kind of body type dulu pertama, sebelum gue ke pengalaman gue. Body type tuh 3 sebenarnya. Yang pertama ectomorph, mesomorph, dan endomorph. Nah, kalau ectomorph tuh skinny guy lah, maksudnya kayak structure bone-nya tuh nggak gede, terus nggak terlalu lean muscle-nya, chest-nya flat lagi. Terus ya pokoknya dia tipikal orang kurus lah. Nah, mesomorph tuh di tengah-tengahnya. Tengah-tengah adalah kayak has a large, dia ada large bone structure, muscle-nya agak large, tapi ya naturally athletic lah. Ini tengah ini bagus nih mesomorph. Terakhir itu endomorph. Nah, endomorph tuh agak lebih, emang struktur tulangnya gede dan emang agak gede badannya. Memang endomorph. I can't say obese karena emang dia strukturnya gede badannya. So anyway, nah gue termasuk apa? Gue termasuk ya of course lah ectomorph. Tulang gue kecil, ini kaki gue lurus banget nih. Nih, kaki gue kecil banget. Karena emang ya ectomorph, jadi gue tuh kayak lurus gitu loh. Nggak ada kayak gitar Spanyol nih, itu nggak ada. Kayak jalan tol lurus. Saking gue kurus banget. Nah, anyway, jadi gue journey-nya, gue dulu SMA itu istilahnya pinggang gue tuh kecil. Nih, so small, sangat kecil. Nah, kalau sekarang rada-rada agak ada dagingnya. Kalau dulu, aduh, udah. Kalau misalnya duduk, itu sakit karena tulang semua, kayak nggak ada dagingnya sama sekali. Saking gue kurusnya tadi. Journey gue meningkatkan istilahnya berat badan itu pertama tuh dari awalnya tuh gini. Dulu gue agak sering sakit, karena ya of course bagi orang yang deket gue tuh pasti tahu nih, gue mimisan terus like almost every. Dan ketika gue mimisan, badan gue kurus banget dan itu nggak sehat. Gue sering sakit kayak ngerasa nggak enak badan terus. Asupan nutrisi gue tuh juga kurang, dan gue juga nggak terlalu suka olahraga waktu itu. Nah, kemudian ada suatu ketika breakthrough moment dimana kayak, aduh, gue nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa sama sekali. Kalau misalnya gue kayak ya stay at home, diem, terus kayak jarang olahraga, terus makan gue ya makan seenak jidat gue lah, ya makan mie, like mie, makan ya nutrisinya gue nggak atur. Dulu tuh emang sering sih, sebelumnya tuh gue pernah minum beberapa susu, misalnya ada Epeton weight gain, nggak mempan di gue. Makan banyak protein, telur, nggak mempan. Ya pokoknya makan banyak, gue makan nasinya banyak. Bagi teman-teman gue, teman-teman gue tuh pasti tahu kalau gue makannya sangat banyak, makan nasi. Tapi gue masih kurus karena emang tipikal ectomorph tuh emang sangat cepet metabolismenya. Jadi kayak langsung dicerna. I don't know, it's a blessing in disguise. I mean, ya satu sisi emang bagus ya, maksudnya kayak oke, kita nggak bisa gaining weight atau maksudnya nggak bisa gemuk ini apa, jadi enak kan. Tapi
kita bisa makan apapun dan tanpa mikirin oke, ntar gue gemuk atau apa. Nah, tapi ya oke, kalau misalnya metabolisme lo tuh masih cepet, tapi kan semakin lo tua, semakin metabolisme lo tuh kan akan menurun nih. Kalau misalnya lo masih makan dan tidak bisa ngatur nutrisi lo, ya lama-lama lo akan gemuk. Ayahku tuh emang orang yang dulu kurus, tapi ketika udah tua, kalau misalnya udah jarang olahraga, ya dia akan hamil, like man bun. Ya maksudnya adalah metabolismenya akan slowing down. Nah, slowing down itu yang bikin kalori yang ekses atau kelebihan kalori itu akan menjadi lemak. Nasi, misalnya gue makan tiba-tiba naik sekilo, terus besoknya gue buang, atau nggak 2 hari setelahnya tuh turun lagi, dan ya gitu-gitu terus, kayak nggak stay di angka yang pas gitu loh. Maksudnya progress naiknya tuh nggak ada. Ada suatu ketika gue memutuskan untuk serius dalam bidang bodybuilding dan nutrition. Maksudnya kayak keep in mind, kayak filter nutrisi yang masuk ke badan gue. Nah, jadi gue dulu start gym itu 2013. Nah, awalnya kan gue kayak sebenarnya usulan kakak gue sih, kayak dibilang, kenapa nggak lo olahraga, mungkin itu kayak membantu lo membuat badan lo tuh semakin bagus. Maksudnya dalam arti kayak menambah berat badan, karena kayak everybody said to me, you should eat more, kayak nggak mempan. Tapi kenapa nggak coba hal yang lain yang mungkin mempan nih? Gue mulai tuh ke gym, memberanikan diri. 2013 tuh kayak badan gue udah sangat-sangat kurus tuh di situ. Udah gue gym, and then awalnya malu sih, kayak malu lihat orang kayak who is this papan sekeping lah. Tapi kayak bodo amat, yang penting gue cobain. Nah, gue kayak mikir, yaudahlah gue cobain sebulan kali ya. Kalau misalnya sebulan tiba-tiba kayak nggak ada improvement atau apa, ya udah gue nggak ikut lagi. Nah, udah gue cobain sebulan. Seminggu pertama tuh anjir, tangan gue ini apa, kayak semuanya tuh rasanya sakit semua, kayak aduh. Pokoknya sakit semua, kayak mau tidur pun nggak enak gitu lah, karena emang pertama kali kan. Sendi tuh semua nyeri, dan ya pokoknya kayak itu nightmare lah. Tapi kayak ya udahlah, gue akhirnya gue ikutin terus. Nah, ketika udah gym kan lapar tuh, gue makan banyak. Saat makan banyak, emang kayak ya banyaknya gue tuh kayak ya makan nasi gitu loh. Gue suka, ya gue orang Indonesia jadi gue suka makan nasi. And then ya ditambah dengan telur, ditambah dengan kadang-kadang gue minum susu. And then ya terus setelah itu tiba-tiba ada progress. Kok naik tuh seminggu tuh bisa sekilo, seminggu 2 minggu tuh ya 2 kilo lah, 2 minggu tuh 2 kilo, terus 2 kilo naik lagi in a good way ya. Dan gue ngerasa kayak kenapa I have ya maksudnya dari sisi badan, misalnya kayak chest misalnya, tiba-tiba this is kayak ada yang tumbuh. Maksudnya kayak it's improvement lah, kayak semuanya. Terus lihat perut tiba-tiba lumayan nih ya, ada bentuknya ya. Terus kayak nggak dulu soft banget nyet gitu loh. Terus sekarang terus akhirnya tuh karena ada improvement, akhirnya tuh kayak jadi bukan addiction ya, jadi kayak some kind of an addiction in a good way. Terus akhirnya kayak gue olahraga lagi, dan akhirnya jadi sampai sekarang tuh nggak berhenti, jadi kayak jadi lifestyle. Nah, banyak orang yang nanya kayak, berarti lo 2013 sampai sekarang tuh udah 7 tahun. Nah, 7 tahun kenapa lo badan lo kayak gini aja? Saya kayak ya lo improve, tapi kenapa nggak yang kayak Ade Rai atau apa, ini Deddy Corbuzier or whatever. It's because my goal is different. Kalau goal mereka bodybuilding, kan goal gue tuh cuman maintain my healthiness kan. Misalnya kayak ya maintain my health. Jadi kayak different. Gue nggak mau yang badan gede. Jadi gue pengen kayak skinny fit aja. Ya udah, kayak nggak terlalu gede tapi kayak fit itu aja, dan nggak sakit. Jadi intinya adalah kalau misalnya mau gaining weight nih,
Gaining weight adalah kalian harus kalori yang masuk itu harus lebih gede daripada kalori yang keluar. Nih misal kalau kalian makan saya sehari 2000, kalori kalian 2000 atau 2500 lah. Nah, itu yang rata-rata kalian makan. At least kalian harus naikin 300 sampai 500 kalorinya dari yang kalian makan. Nah, itu adalah kunci utama untuk naikin berat badan. Nah, kalau nurunin ya kebalikannya, kalian kalian harus menurunkan kalori yang masuk dan banyakin kalori yang keluar. Nah, kalau misalnya mau losing weight itu ya pertama kalian bisa dari yang masuk itu kalian kurangin, itu bisa ya, misalnya dari makanan, dari apa itu kalian kurangin aja. Kalian ada kalkulatornya kok, banyak banget, apalagi apps-nya tuh banyak dan free, jadi kalian bisa google sendiri, kayak dia di App Store atau Play Store itu, or website juga bisa, jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Nah, kemudian selain itu kalian juga bisa melalui olahraga. Nah, tapi kayak gue olahraga tuh bisa, misalnya kayak kalian makan ya udah santai aja, nggak apa-apa, biasa seperti biasa, tapi kalian banyakin olahraga. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya di-combine dua-duanya, dari masuk yang kalian kurangin dan kalian keluarin juga si kalorinya itu dari olahraga. Ini kombinasi ini sangat-sangat pas nih kalau misalnya kalian pengen kurangin berat badan. Kalau misalnya mau nambahin berat badan, saran gue adalah kalian harus ya makan yang banyak, tapi makannya tuh yang clean ya, jangan makan junk food. Bisa adalah ya misalnya kayak kalau kalian banyakin ya nggak apa-apa, kalau misalnya banyakin nasi ataupun apa nggak apa-apa, tapi kayak dibarengin dengan protein juga, karena kayak you need to build your muscle kalau misalnya kalian mau bodybuilding juga, dan vitamin dan lain sebagainya juga. Fat juga ya kalau fatnya bagus ya nggak apa-apa, makan aja. Nah, itu guys tips-tips dari gue tentang diet and gaining weight or losing weight. Kalian harus mulai start with small, commitment dan consistency. Okay, that's the key. And okay guys, I think that's all, and don't forget to subscribe and see ya.